Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram Sahib al-Fadilah Sidil Walid Kiai Al-Haj Muhammad Nasir Zain MA Barakallahu fi. Al-Mukarramah wal Muhtaramah Sahibat al-Fadilah Al-Walidah Ibu Nyai Hajah Ida Farida Barakallahu fiha, yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para guru-guru, para ustadzat dan ustadzah-ustadzah yang lainnya yang tidak tersebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Teriring doa mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati guru-guru kita semuanya. Ibu-ibu jamaah Majelis Kajian Muslimah Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi sebab dosa-dosa kita semuanya Allah ampuni. Hajat urusan kita semuanya Allah qabul dan Allah mudahkan. Pintu rezeki terbuka lebar untuk kita, rezeki yang halal, yang berkah, yang lapang. Kemudian Allah sakinah mawaddah rahmahkan keluarga kita, Allah solihahkan anak-anak keturunan kita, Allah husnul khotimahkan akhir hayat kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausil a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pembacaan suratul Fatihah ini untuk para saudara-saudari kita yang sedang mengalami krisis kemanusiaan, pembantaian yang sungguh luar biasa keji di Gaza, Palestina sana. Kabar terbaru bahwasanya yang sudah syahid hampir berjumlah 4.500 orang. Itu yang ditemukan. Sedangkan masih ada yang berada di bawah puing-puing bangunan. Kemudian yang terluka sudah mencapai jumlah 15.000 orang. Saya akhirnya merenung ibu-ibu sekalian bahwasanya kita yang di sini duduk enak, tidur nyenyak, makan enak gitu ya, untuk mencari kematian yang indah kita mesti jungkir balik. Ibadah kita pagi siang malam yang berturut-turut belum tentu bisa menghantarkan kita kepada akhir hayat yang husnul khotimah. Tapi saudara-saudara kita dengan keadaan yang sulit seperti itu, bahkan saya punya teman berasal dari Gaza, satu kursi, satu bangku kuliah dengan saya ketika di kelas magister. Itu ketika saya hubungi pekan lalu hari Jumat itu masih menjawab. Saya kirimkan doa, kemudian dia sampaikan kita sekarang sedang berada di keadaan yang tersulit, keadaan yang paling sulit. La ma'a wala kahruba, gak ada air, gak ada listrik, wala dawa'a wala ghida, gak ada obat, gak ada makanan. Itu gimana rasanya? Kemudian dia masih ucapkan di akhir pesannya itu, dia masih katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, yang begitu tuh yang kita gak bisa bersyukur dalam keadaan susah. Iya, kita sekarang sholat masih dengan mukena kita yang bersih, wudhu kita masih bisa dengan air yang bersih. Tapi belum tentu sholat kita lebih baik dari sholat mereka. Ya Bu ya,
yang mungkin sekarang mereka nggak punya baju buat ganti gitu tuh. Sajadahnya juga mungkin berlumuran kotoran, darah dan lain-lain. Belum tentu nilai ibadah kita lebih baik dari mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada mereka kesabaran. Mereka sudah dengan mental yang pasti sudah Allah persiapkan. Kalau pertanyaannya adalah, akankah Palestina merdeka? Pasti. Tapi Allah nih mau lihat ikhtiar kita, ya kan? Makanya Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha fashabaka bi asabi'ihi. Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan hadis ini tangannya sambil begini nih. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lainnya tuh kayak bangunan yang saling menopang satu sama lain, kayak badan yang saling merasakan sakitnya satu anggota tubuh dirasakan sama yang lain. Artinya apa? Laparnya mereka tuh laparnya kita, susahnya mereka tuh susahnya kita, nangisnya anak-anak mereka kita ngelihatnya tuh kayak anak-anak kita yang lagi nangis. Perempuan-perempuan yang pada nangis, pada luka, pada wafat itu kayak kita ngelihat ibu kita, kayak kita ngelihat saudari kita, kayak kita ngelihat kerabat kita, kan begitu. Walaupun kita nggak kenal, walaupun jarak kita dengan mereka nggak dekat, tapi kita punya ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita punya kewajiban untuk mengerahkan apa yang kita mampu. Ada harta, kita keluarin harta kita. Ya Bu ya, kalau nggak ada harta kita punya senjata nih yang bisa menembus langit, namanya doa. Ad-doa silahul mu'min. Terus langitkan doa. Allah pasti dengar. Tapi pengen tahu nih, saudaranya sampai mana pedulinya? Ya, saudara sampai mana ingetnya nih? Saudara sampai mana ngerasainnya nih? Gitu. Makanya Allah dalam Al-Quran sebenarnya yang membuat kita lemah ini tuh bukan kita kurang senjata, bukan kita kurang pinter, bukan kita kurang kuat, bukan. Tapi yang membuat kita lemah itu ada sifat namanya wahan. Apa tuh wahan? Cinta dunia, takut mati. Makanya kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta sama dunia udah pangkal dari segala kesalahan deh. Gara-gara cinta dunia jadi gak ingat saudara, ya kan begitu ya. Gara-gara cinta dunia jadi lemah, gara-gara cinta dunia jadi takut. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita semuanya. Kita langitkan doa, kita panjatkan doa dari majelis ini. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kesabaran, Allah berikan kepada mereka istiqomah dalam berjuang, sebab mereka benteng yang menjaga kiblat kita, Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan yang sudah syahid Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di sisi orang-orang yang Allah beri nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Untuk kita yang masih begini-begini aja, masih dalam tahap berjuang, sama-sama berjuang, tapi kita berjuang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Allah limpahkan untuk kita keberkahan dunia dan akhirat. Allah tunjukkan kita kepada jalan keselamatan dunia dan akhirat. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita sudah berada sampai kepada halaman 22, betul ya? 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali berkata kepada muridnya, bernasihat kepada muridnya, "Tsumma i'lam anna maradal jahli ala arba'ati anwa'." Ketahuilah muridku bahwasanya penyakit kebodohan ada 4 macam. 4 macam penyakit kebodohan. Kebodohan penyakit bukan, Bu? Penyakit. Ada obatnya? Ada. Apa obatnya? Belajar ilmu, ya. Ngaji, benar. Tsumma ya'lam anna maradal jahli ala arba'ati anwa. Ada 4 macam nih sakitnya kebodohan. Ahaduha yaqbalul ilaja wal baqi la yaqbal. 1 dari 4 ini bisa disembuhkan, nerima kalau disembuhin, yang 3 enggak. Yang 3 susah. Ammalladzi la yaqbalul ilaja fa ahaduha. 1 daripada
sakit kebodohan, satu daripada jenis kebodohan yang dia susah untuk diobati, yang dia nggak terima buat diobati. Yang pertama adalah mangkana su'aluhu wa'tiraduhu an hasadin wa bughdin. Kalau dia melontarkan pertanyaan, kalau dia melontarkan perdebatan, pertanyaan dan perdebatan ini didasari dengan sifat hasad dan kebencian. Ya, didasari oleh sifat hasad dan kebencian. Hasad itu apa? Hasad adalah tamanna zawali ni'matil ghair. Ada rasa kepengen punya nikmat yang dimiliki oleh saudara, tapi nggak sampai situ. Dia punya rasa bahwasanya nikmat yang dimiliki oleh saudaranya itu hilang. Nah, punya rasa kepengen gitu. Ketika melihat nikmat saudaranya, dia pengen nikmat yang dimiliki oleh saudaranya itu hilang. Makanya kalau kita pergi ke Saudi itu kalau umroh, kebanyakan kendaraan-kendaraan itu ditulis dengan tulisan Masya Allah, Tabarakallah. Ya, karena itu memang kalau kita memandang nikmat dari saudara kita, kita melihatnya ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Ini kalau didasari dengan hasad, sifat kedengkian dan sifat kebencian, yang begini adalah penyakit kebodohan yang kagak bisa diobati. Fakullama tujibuhu bi ahsanil jawab wa afsahihi wa awdahi fala yazid lahu dzalika illa bughdan wa adawatan wa hasadan. Kalau misalkan kita jawab pertanyaan dia pun dengan jawaban yang paling baik, dengan jawaban yang paling fasih, dengan jawaban yang paling jelas, dia nggak bakal bertambah pemahamannya, kecuali justru yang akan bertambah adalah kebenciannya, permusuhannya, kedengkiannya. Fattariq, maka jalannya adalah alla tashtaghila bijawabihi faqat. Fattariq alla tashtaghila bijawabihi. Ya. Jalannya udah nggak usah sibuk-sibuk ngejawab deh. Kalau ada orang dengki, tinggalin, bye. Kalau ada orang benci sama kita, tinggalin, nggak usah pikirin. Yang bikin sakit mikirin orang yang kagak demen sama kita. Betul nggak? Betul. Mikirnya di sini, tapi ntar sakitnya asam lambungnya naik. Betul. Mikirin yang nggak harusnya dipikirin. Ya, dia benci sama kita, misalkan ada orang yang nggak suka sama kita, itu biarkan jadi penyakit buat diri dia. Ya, kalau kita pikirin dia sakit, kita ikut sakit. Ya, seperti itu. Tinggalin. Bahasanya strawberry, buah apel. Sorry, nggak lepel. Pakai lagu lagi. Strawberry, buah apel. Sorry, nggak lepel. Ya. Faqad qila, dikatakan kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadin. Setiap permusuhan, setiap pertengkaran itu bisa kok didamaikan lagi. Bisa dibenerin lagi, bisa diislah lagi dengan nasihat, dengan mau'idhah, kecuali illa adawata man adaka an hasadin. Kecuali permusuhan yang disebabkan oleh orang-orang yang dengki. Kayak dalam hadis itu dikatakan al-hasudu manil ladina yadkhulun nara bighairi hisab. Na'udzubillah. Orang yang dengki itu orang-orang yang dikatakan bisa masuk neraka tanpa hisab. Ternyata yang masuk tanpa hisab tuh bukan ke surga doang. Ke neraka tuh juga ada yang begitu. Jadi jangan salah doa ya. Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisabin wala adab. Kita minta masuk surga untuk tanpa hisab dan tanpa adab. Ternyata ada juga kelompok yang dia masuk neraka kagak pakai dihitung, kagak pakai dihisab. Siapa dia? Orang yang dengki. Nih, tentang kedengkian, saya jadi teringat satu riwayat yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik tuh cerita, suatu ketika kami sedang bermajlis bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi katakan kepada kami, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Ini lagi ngaji begini, tiba-tiba Rasulullah bilang, akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari ahli surga. Kalau misalkan Nabi ngomong begitu, sahabat kan pandang-pandangan, berarti sekarang dong nih waktunya. Siapa ya? Lu bukan. Bukan kita.
Lu bukan kita. Kagak lah, kita pakai jauh-jauh gitu. Akhirnya para sahabat itu ngelihat ke arah pintu masjid. Ketika mereka ngelihat ke arah depan, nengok ke belakang semua, mereka menemukan satu pemuda Ansor itu dengan wajah yang bekas air wudu sampai jenggotnya basah. Kemudian dia nenteng sendal pakai tangan kirinya. Nah, sahabat nggak ngeh, masa dia sih? Bukan deh kayaknya. Gitu. Kemudian hari kedua mereka bermajlis lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngomong lagi dengan perkataan yang sama. Yatlu'u alaikumul an rojulun min ahlil jannah. Datang nih kepada kalian nih, datang nih laki-laki, dia dari ahli surga. Nengok lagi sahabat ke pintu, siapa sih? Ternyata masih orang yang sama dengan keadaan yang sama, baru beres wudu sambil nenteng sendal pakai tangan kirinya. Hari ketiga begitu lagi. Ketika majelis, Nabi ngomong dengan ucapan yang sama. Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Datang nih kepada kalian laki-laki dari surga, daripada ahli surga. Pas nengok, dia lagi orangnya. Ketika selesai majelis, ada satu sahabat nih yang penasaran, namanya Abdullah bin Amru al-As. Abdullah nih penasaran. Akhirnya ketika selesai majelis, dia bangun, dia samperin tuh pemuda. Ketika dia samperin, dia ngomong begini, cari-cari alasan, ngomongnya begini. Wahai sahabatku, saya nih di rumah lagi berantem sama bapak saya. Saya gak pengen tegur-teguran deh. Kan dibilang dalam Islam, kita boleh kalau lagi marahan sama saudara, kita kagak teguran, tapi gak boleh lebih dari 3 hari. Jadi saya mau nginep ya di rumah kamu ya, biar nanti ada yang ngingetin. Kalau udah 3 hari, udah lu pulang sono Gidah. Udah 3 hari, gak boleh lebih dari 3 hari gitu maksudnya, biar ada yang ngingetin saya. Akhirnya kata sahabat tersebut, ya silahkan kamu menginap di rumah saya. Kata Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, ketika saya di rumahnya, ini saya tiap malam nih tidur ayam. Artinya matanya merem tapi sebenarnya saya nggak tidur. Saya mau tahu dah, saya kepo kan mau tahu ya, mau tahu aja apa mau tahu banget? Emang kalau buat ilmu nggak apa-apa kepo, yang nggak boleh mau tahu banget sama urusan orang, ya tersakit lagi, gitu, ya. Saya nih penasaran gitu. Tiap malam tuh saya bangun tidur tapi saya nggak tidur. Saya tuh penasaran dia tuh punya amalan apa sih? Apa dia nggak pernah tidur ya, tiap malam munajat aja gitu, ngikutin Nabi sholat sampai kakinya bengkak, apa begitu? Ternyata nggak juga. Saya nggak menemukan dia tuh bangun malam tuh enggak. Kecuali ketika waktunya bangun fajar, dia bangun, dia zikir, kemudian bergegas sholat subuh. Dan satu lagi, dia orangnya pendiam. Saya nggak pernah dengar dia ngomong kecuali yang keluar dari mulutnya adalah perkataan baik. Tapi kan banyak yang begitu, sahabat-sahabat lain juga gitu dia mikirnya ya. Udah hari ketiga, dia nggak nemuin ibadah yang spesial tuh, nggak nemuin. Kada ahtakir wa astasghir. Sampai tuh rasanya saya tuh kayak ngeledek, begini doang. Ya, begini doang. Banyakan juga sholat sunnah saya, banyakan juga saum saya gitu kali. Habis itu pas di hari ketiga dia mau pamit. Tapi pas pamit nih dia jujur dulu nih sama pemuda Ansor ini. Saya pamit ya, makasih udah dikasih tumpangan. Tapi maaf, sebenarnya saya emang gak berantem sama bapak saya. Saya gak ribut sama bapak saya. Saya nyari-nyari alasan aja. Habis saya bingung, Nabi Muhammad SAW 3 hari ini berturut-turut ngomong kepada kita sahabat di majlis, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Ada laki-laki mau datang nih, dia dari ahli surga. Saya penasaran dong, saya mau tahu ibadah rahasia apa sih yang kamu kerjain, ternyata kagak ada. Ya, apa kata pemuda tersebut? Inilah saya dengan apa yang kamu lihat. Akhirnya pamit. Abdullah radhiyallahu anhu pamit. Ketika dia mau jalan dipanggil sama pemuda itu. Sini. Inilah saya dengan apa yang kamu lihat. Ghairu anni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ala ahadin ala ma an'amallahu ilaihi. Apa kata pemuda tersebut? Ini saya dengan apa yang kamu lihat. Tapi saya selalu tidur malam
dalam keadaan hati saya tidak pernah menyimpan kepada salah satu pun dari saudara saya semuslim perasaan curang. Gak pernah mau ada ghish, curang kepada saudara sendiri, itu gak ada. Wala ahsudu ala ahadin, dan saya gak pernah melihara sifat hasad buat nginep di dalam diri saya terhadap apa nikmat yang Allah berikan kepada saudara saya. Jadi tiap malam dia tidur dalam keadaan hati yang sudah dia bersihkan dari perasaan mau curangin saudara sendiri, dari perasaan hasad, dengki kepada saudara sendiri, itu dia bersihkan. Apa kata Abdullah radhiyallahu anhu? Hadza ma balagat bika wa nahnu la nutik. Inilah amalan yang sudah kamu kerjakan dan kami belum mampu. Artinya apa? Yang membawa kita untuk bisa masuk surga itu hati. Sholat yang banyak, puasa yang rutin. Kalau hatinya masih kotor, gak bisa bikin kita selamat. Ya, makanya shadakallah, Allah itu benar dalam firman-Nya. Ibu-ibu sekalian yang mengatakan yauma la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim, hati yang selamat, gak nyimpen rasa dengki. Kemudian fayambaghi an tu'rida anhu wa tatrukahu ma'a maradihi. Udah, kalau ada orang yang begini tinggalkan, dia dengan penyakitnya kita tinggalkan. Ya, penyakit dengki itu disebabkan dari apa? Al-gham, al-huzn, dhiqus sadr, perasaan galau. Nih galau bisa menyebabkan kedengkian. Ya, udah galau, insecure. Ya, insecure. Buang tuh penyakit insecure, banyakin bersyukur. Cakep. Ya, banyakin bersyukur. Wal huzn, sedih, perasaan sedih itu bisa membawa kita kepada dengki terhadap nikmat orang lain. Wa dhiqus sadr, hati yang sempit. Makanya kita baca teruskan doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada nih, lapangkan ya Allah. Hati ini lapangkan ya Allah. Biar kalau ngelihat orang seneng ikut seneng, biar kalau ngelihat orang sedih kerasa sedihnya gitu. Ya, seperti itu. Kama qala Allah Ta'ala, fa'arid 'amman tawalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Abaikan orang yang dia enggak mau diajak untuk mengingat Allah dan dia tidak mengharapkan kecuali kehidupan dunia. Wal hasudu bikulli ma yaqulu wa yaf'al yuqidun nara fi zar'i amalihi wa huwa ghafil. Orang yang dengki dengan apa yang dia katakan dan dia perbuat, apa yang dia katakan disebabkan karena hasadnya, apa yang dia perbuat sebab daripada hasadnya, yuqidun nar, dia sedang menyalakan api, fi zar'i amalihi, dalam lapak amalnya sendiri. Nyalain api di lapak amalnya sendiri, nyalain api di lahan amalnya sendiri. Kalau api fungsinya untuk apa? Membakar. Habis gak tuh? Habis. Wa huwa ghafil, yang begini orang yang lalai. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat dengki, dia memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Wasani, penyakit kebodohan yang kedua, antakuna illatahu minal hamaqati. Penyakit kebodohan yang berasal dari sifat dungu. Tahu dungu, Bu? Apa itu dungu? Kalau orang Betawi, U-nya diganti O. Betul? Ya kan nyebutnya begitu ya. Ya, ini kalau yang begini tuh kita bahasanya susah di KT, nggak denger KT. Betul? Betul. Wa huwa aidan la yaqbalul ilaj. Ini yang begini juga susah buat diobatin. Ya, kama qala Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam mengatakan, ini ma'ajaztu an ihya'il mauta wa qad ajaztu an mu'alajatil ahmaq. Kata Nabi Isa alaihi salam, aku mampu untuk menghidupkan yang mati, karena itu mukjizatnya Nabi Isa. Datangnya tetap dari Allah. Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Saya enggak lemah gitu untuk menghidupkan orang mati, saya bisa. Wa qad ajaztu an mu'alajatil ahmaq, tapi saya lemah. Sulit bagi saya untuk untuk mengobati kedunguan, untuk mengobati kebodohan.
Wadzalika rajulun yashtaghilu bi talabil ilmi zamanan qalilan wa yata'allamu syai'an minal ilmil aqli wasyar'i fayas'alu wa ya'taridu min hamaqatihi 'alal 'alimil kabiri alladhi madha 'umruhu fil 'ulumil aqliyati wasyar'iyyah. Yang gimana tuh yang dimaksud dengan sifat dungu? Yang mana tuh yang dimaksud dengan sifat hamaqah? Nih dengerin. Laki-laki, perempuan, rajulun yashtaghilu, orang yang dia menyibukkan diri untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk ngaji zamanan qalilan, baru kemarin. Di waktu yang singkat, pengennya instan. Wa yata'allamu syai'an minal ilmil aqli wasyar'i. Yang dia pelajari adalah ilmu syar'i dan juga ilmu aqli. Fayas'alu wa ya'taridu min hamaqatihi 'alal 'alamil kabir. Ngajinya baru kemarin, belajarnya baru kemarin, dia ngajinya juga kagak lama gitu ya. Kemudian dia mencoba untuk menguji seorang alim yang udah ngaji dari dulu. Ulama besar didebat sama dia. Ulama besar ditanya, tapi tanyanya ini didasari dengan sifat hasad, dengan sifat gak suka. Alladzi madha umruhu fil ulum al-aqliyah wasyar'iyyah. Ulama yang udah lama belajar, yang dia udah banyak makan asam garam lah istilahnya ya. Dan dia menghabiskan waktu umurnya dari belajar hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Ya, sekarang banyak orang yang begitu. Maka dikatakan man kasura ilmuhu qalla i'tiraduhu. Yang banyak ilmunya dia sedikit mendebat orang. Man qallal ilmu kasura i'tiradu. Yang sedikit ilmunya rese, banyak mendebat orang, banyak nyalah-nyalahin orang. Betul? Betul. Ya, itu pentingnya kita belajar terus, belajar penting. Kenapa? Semakin kita belajar, semakin kita ngerasa nggak tahu. Ya, semakin kita merasa bodoh. Kalau belajarnya cuma sebentar, akhirnya cepat puas. Ya, cepat merasa pintar, cepat merasa cukup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yuk kita ngaji sampai nanti kita menutup mata insyaallah. Wa hadzal ahmaku la ya'lamu wa yadhunnu anna ma ashkala alaihi huwa aidan mushkilun 'alal 'alamil kabir. Ini orang yang bodoh nih, yang begini bentuknya, dia enggak tahu. Bahkan dia berprasangka apa yang menjadi pertanyaan dia, apa yang menjadi ketidakfahaman dia juga dirasakan ketidakfahaman itu oleh ulama besar. Paham nggak? Jadi level kita, level ketidaktahuan kita sama gitu. Ya, jadi melihat orang yang sudah alim, orang sudah besar, dan kita baru belajar kemarin, kemudian memandang, oh saya nggak tahu, Anda pun juga pasti nggak tahu. Nah ini yang begini susah untuk diobatinya, yang begini susah untuk dihilangkannya. Fa idza lam ya'lam hadzal qadr yakunu su'aluhu minal hamaqah fayanbaghi alla tashtaghila bijawabih. Ya, jadi soal yang dia utarakan, pertanyaan yang dia utarakan itu didasari dengan kedunguannya. Fayanbaghi alla tashtaghil bijawabih. Jangan sibukkan diri kita dengan orang yang begini. Ya. Kayak ada mahfuzat tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban atas orang bodoh itu adalah jawaban. Artinya kalau orang bodoh nanya kepada kita, maka diamnya kita adalah jawabannya. Karena kalau kita jawab, dia mendebat lagi. Ya, kalau kita jawab, dia nyalahin lagi. Udah diam aja dah. Situ yang benar. Ya. Wasalis, yang ketiga, ya kan ibu-ibu sumbunya pendek. Kalau dilayanin penggorengan terbang, panci terbang, emosi. Wasalis ayyakuna mustarsyidan. Mustarsyidan artinya dia minta nih untuk diarahkan. Wa kullu ma la yufhamu min kalamil akabiri yahmalu ala kusuri fahmi wa kana su'aluhu lil istifadah lakin yakunu balidan la yudrakul haqa'iq fala yanbaghi al-ishtighalu bi jawabihi aidan. Ini ada orang yang dia suka banget untuk belajar, yang dia suka banget untuk nanya, tetapi apa yang dia tanyakan itu sebenarnya hal-hal yang gak nyampe ke otak dia. Paham nggak? Ya, hal-hal yang nggak nyampe gitu di otak dia. Makanya
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'asyiril anbiya umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim." Kayak apa misalkan? Ada anak SD, dia kepengen tahu banget pelajaran anak SMP. Dia nanya ke gurunya, walaupun gurunya bisa jawab tapi gurunya tahu dia nggak bakalan mampu. Ya kan begitu? Ya, bisa difahami ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Nahnu ma'asyiril anbiya," kita ini para anbiya, "umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim." Kami diperintahkan untuk memberikan penjelasan, untuk ngajarin orang ya, ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya. Ya. Kenapa di sini kok ngajinya kitab Ayyuhal Walad? Karena yang ngaji di sini ustazah semuanya. Sesuai ya, dengan levelnya sesuai, insya Allah. Ya kan, kalau misalkan kita di sini ngajinya begini, saya kan guru ngaji kampung ya, ngajar di kampung Sukajadi tempat kami tinggal, beda lagi materinya, nggak bisa sama ya. Kenapa? Karena dalam kaidah dakwah itu kita belajar khatibun nas ala qadri uqulihim, sampaikan kepada orang sesuai dengan kadar akalnya masing-masing. Lo masa kita ngajar di kampung pakai bahasa Inggris yang enggak aja kan? Betul nggak? Betul. Ditinggal pergi gitu ya, tinggal pergi dah, nggak didengerin. Ya ada orang jadi kagak mau belajar lagi. Nah, kalau begini kita sesuaikan ya, seperti itu. Makanya nggak cocok guru SMA ngajar TK, ya Bu Ade. Iya, gimana tuh jadinya? Sepanang mulu dia ntar. Gitu, ya. Wa amma al-maradul ladzi yaqbalul ilaj, ini yang keempat, ya. Wa amma al-maradul ladzi yaqbalul ilaj, yang paling memungkinkan untuk diobati, yang paling memungkinkan untuk dihilangkan penyakit kebodohan, fahuwa ayyakuna mustarsyidan, aqilan, fahiman, wala yakuna maghlubal hasadi wal ghadabi wa hubbis syahwati wal jahi wal mal. Yang paling mungkin nih adalah orang yang dia bertanya, yang dia istifsar itu didasari karena dia emang mau benar-benar untuk diarahkan, dan dia benar-benar berakal, dan dia benar-benar faham, dan dia tidak didasari pertanyaannya itu, keinginan belajarnya itu karena hasad, dengki, karena ghadab, marah, wa hubbis syahwah, karena mengikuti hawa nafsu, wal jah, untuk mendapatkan posisi, wal mal, untuk mendapatkan dunia. Yang begini bisa diobatin, yang begini bisa diatasin, yang begini bisa dibilangin. Wa yakuna talibat tariqil mustaqim. Nah, dia harus sebagai orang yang memang mencari jalan yang lurus sesuai dengan ayat yang senantiasa dia baca dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, tariq al-mustaqim ini bukan jalan tol ya. Jalan lurus itu apa sih? Jalan tol bukan. Jalan lurus itu adalah jalan yang Allah anugerahkan kepada para nabi, orang-orang salih, anbiya was salihin, wasyuhada'i wassalihin, orang-orang yang syahid, wa hasuna ulaika rafiqa. Walam yakun su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadin wa ta'annutin, dan dia tidak memberikan soal, pertanyaan, tidak mendebat yang didasari dengan hasad dan ta'annut. Ta'annut itu keras kepala. Wamtihan, nguji-nguji doang, pengen tahu nih guru sampai mana ilmunya. Yang begini ya, enggak. Wahada yakbalul ilaj, dan yang begini bisa untuk diobati. Fayajuzu an tashtaghila bi jawabi su'alihi bal yajibu 'alaika ijabatuhu. Boleh untuk kita menyibukkan diri ngelayanin ya, jawab pertanyaan orang ini, kita jawab, kita arahkan, bahkan wajib. Ya, sampai sini bisa difahami? Bisa. Jadi, yang pertama tadi, nih coba balik lagi biar nyambung ya, biar nyambung nih urutannya. Ke halaman 22. Itu kan halaman 22 Al-Imam Al-Ghazali bilang, ada 4 hal yang harus kamu hindari, ya kan? Yang pertama, kita nggak boleh mendebat. Poin dari perdebatan ini adalah 4 golongan kebodohan, 4 jenis kebodohan. Ini yang pertama, masih poin pertama. Sekarang kita masuk kepada poin kedua. Apa?
yang dilarang oleh Al-Imam Al-Ghazali atau diminta oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah untuk dihindari. Watsani mimma tad'u huwa an tahdharu wa tahtariza min an takuna wa'idhan wa mudzakiran li'anna fihi afatan katsirah. Yang kedua adalah sebisa mungkin hindari untuk menjadi orang yang bahasanya di sini, antakuna wa'idhan, orang yang memberikan mau'idhah nih kalau bisa dihindarilah ya, menghindarkan diri kita dari memberikan mau'idhah kepada orang, memberikan tadzkir, peringatan kepada orang. Al-Imam Al-Ghazali ngomong begitu. Kenapa? Li'anna fihi afatun katsirah. Dalam memberikan nasihat nih, seperti saya sekarang nih, memberikan nasihat, memberikan peringatan, itu ternyata penyakitnya banyak. Penyakitnya banyak. Oke, kalau bukan karena imtithalul amr saya gak mau dah. Kalau bukan karena kita punya kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kita gak berani. Kalau bukan karena amanah pendidikan, memang saya belajar takhasusnya dakwah gitu ya, kayak nggak berani ya. Kenapa? Fihi afatun katsirah, banyak penyakitnya. Ada riyanya ya kan, bisa menimbulkan riya, pamer nih kita bisa, naudzubillah. Al-ujub, ada ta'ajub gitu, rasa bangga-banggaan diri. Al-kibar, sombong, takut banget, banyak gitu penyakitnya ya. Tapi ingat, innad dina nasihah, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Nah, nasihat bagian dari agama. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Seperti itu. Illa, kata Imam Al-Ghazali, dikasih pengecualian. Kita dilarang untuk menjadi orang yang memberikan nasihat, untuk memberikan orang yang memberi peringatan. Illa, kecuali anta'amala bima taqulu awalan summa ta'ida bihin nas, kecuali kamu mampu untuk mengamalkan dulu apa yang mau kamu sampaikan. Betul Bu? Anta'amal bima taqul, kamu mau mengajak orang kepada kebaikan, ayo ajak dulu dirimu sendiri melakukan kebaikan. Mau ngajak orang sholat, ayo perbaiki dulu sholatmu. Seperti itu. Tsumma ta'idha bihin nas, kalau sudah bisa kita mengamalkan, baru silahkan sampaikan kepada orang lain. Nih yang susah nih begini, yang susah nih begini. Makanya ibu-ibu sekalian, ya kalau begini ngomong berat dah. Illa an ta'mal bima taqul awalan summa ta'idha bihi an-nas. Fatafakkar fi ma qila li Isa alaihi salam, coba renungkan apa yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya bena Maryama, a'id nafsaka fa inni ta'adhat fa'idin nasa wa illa fastahi mir rabbik. Wahai Nabi Isa alaihi salam, wahai anak daripada Maryam, a'id nafsaka, nasihati dulu dirimu. Nasihat gampang Bu, setiap dari kita bisa nasehatin lakinya, bang cari duit yang banyak kan apa bang, nasehatin anaknya, iya kan, wasa'bu qabuluha. Tapi nggak semua dari yang bisa nasehatin bisa nerima nasehat, betul, giliran ibu nih ngomong banyak gitu, tapi kalau diomongin dia yang marah, betul, kalau dinasehatin nggak terima. Maka seperti ini, susahnya begini, a'id nafsaka, nasehati dulu dirimu, fa ini ta'adat, kalau dirimu sudah mendapatkan nasihat itu, sudah melaksanakan nasihat itu, fa'idin nas, maka nasihatilah orang lain. Wa illa, kalau nggak mampu, fastahi mir rabbik, malu sama Allah, malu sama Allah, ya kan? Orang mungkin tidak melihat apa yang Allah lihat, orang tidak tahu apa yang Allah tahu. Nih, kalau di sini ada pengecualian tadi, illa an ta'mal bima taqulu. Kita boleh memberikan nasihat kepada orang, memberikan mau'idhah hasanah kepada orang, memberikan tadzkir, tausiah kepada orang,
tapi amalkan dulu. Masalahnya ibu-ibu sekalian, kita nggak bisa mengamalkan kalau nggak punya ilmu. Sekarang yang terjadi, orang nggak ada ilmunya, nggak belajar agama, dia ngomong perkara agama. Betul? Padahal jelas-jelas wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ngomong apa yang kamu nggak punya ilmunya. Seperti itu. Ya, kita nggak bisa mengamalkan. Oh, saya boleh nih ngasih nasihat ke orang. Kuncinya kan ngamalin doang. Nggak bisa ngamalin kalau nggak ada ilmunya. Ya, bisa difahami ya, runtutnya seperti itu. Wa ini betulita bihadzal amal fahtariz an khaslataini. Kalau emang terpaksa harus banget kita jadi orang yang harus ngasih mau'idhah hasanah, harus ngasih tausiah gitu ya, harus ngasih pelajaran kepada orang. Di sini tuh dibilang wa ini betulita. Kalau kamu dikasih bala, ujian yang begini, fahtariz an khaslatain. Perhatikan dua hal. Ya. Al-ula, yang pertama, anit takallufi fil kalam bil ibarat wal isyarat wal qammat wal abiyat wal ash'ar. Gak usah kita buat-buat cara ngomong kita. Gak usah kita bebani lisan kita dengan bait-bait syair yang kita gak mampu. Paham? Nah, bukan berarti gak boleh menata omongan. Menata bahasa itu harus. Karena kan kita tugasnya menggerakkan hatinya orang. Ya, kadang orang kalau dengar orang ngomongnya enak, hatinya itu tergerak. Ya, guru kita Hubabah Syarifah Halimah Al-Idrus, kenapa kita mudah sekali mencerna apa yang beliau sampaikan? Karena beliau bahasanya enak, bahasanya indah, dan itu pasti sesuai dengan kadar kemampuan beliau, kagak dibuat-buat. Ini kan orang sekarang, Bu, nyampein yang penting lucunya. Betul kata abah saya, kalau Pak Tile lucu ada ilmunya. Ya, yang nggak boleh ngelucu tapi dia nggak berilmu dan bohong, cerita membuat-buat cerita tuh nggak boleh. Makanya saya ini setiap ngajar itu sama babah saya selalu dipesankan, kita menjadi kita apa adanya, sampaikan apa adanya, kita menjadi diri kita gitu, nggak usah jadi orang lain. Ya, lihat Kiai Zainuddin MZ ngomongnya gitu, dengan omongan yang gitu kita nggak mampu, ya kita tiru. Ya, jangan membebani diri kita yang seperti itu. Ya, jadi kita apa adanya. Ya, tetap menyampaikan nasihat harus dengan bahasa yang baik. Supaya apa? Supaya yang mendengarkan itu tergerak hatinya. Nih, hati kan begini nih. Betul ya? Bolak-balik kayak gorengan. Ya. Tapi siapa yang membolak-balik? Allah, bukan kita, Allah. Ya, baik. Lianna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin. Allah tuh gak suka orang yang membebani dirinya sendiri, tuh Allah gak suka. Ya. Wa takalluf al-mujawiz 'anil haddi yadullu 'ala kharabil batin wa ghaflatil qalbi. Orang yang membebankan dirinya dengan apa yang dia gak mampu, itu menyebabkan batinnya sakit. Ya gimana ya? Tertekan, dia akan tertekan sendiri gitu, batinnya sakit. Wa ghaflatil qalb, hatinya akan mudah lalai. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Sampaikan apa adanya. Tetap dengan bahasa yang indah, tetap dengan bahasa yang tertata, tapi jangan membebani diri kita dengan apa yang kita tidak mampu. Wa ma'na at-tadhkir, maksud daripada memberikan peringatan kepada orang, mengingatkan orang, ayo sama-sama kita ingat sama Allah, ayo sama-sama kita perbaiki sholat kita, ayo sama-sama kita perbanyak sedekah kita, dan lain-lain. Maknanya itu apa? Ayyudzakiral abda naral akhirah wa taksira nafsihi fi khidmatil khaliq. Kita ingetin yang paling utama, ingetin kepada orang lain tentang naral akhirah, sulitnya adab akhirat nanti, sulitnya api neraka di akhirat nanti. Wa taksiru nafsihi fi khidmatil khaliq, dan betapa terbatasnya kita dalam khidmah kepada Allah. Bu, ya. Kita kan takut ya sama neraka, tapi kok kita banyak rebahannya, kan begitu. Tandanya kita nih taksirnya banyak, kurangnya banyak sebagai hamba Allah, khidmahnya nih masih ya Allah gak seujung kuku dah.
Kalau digambarkan ahli surga begini, aduh ibadah kita nggak seujung kuku. Kalau digambarkan ahli surga hatinya bersih begini, ya Allah hati kita bersihnya nggak seujung kukunya kali. Taksir, kita lemah. Itulah kenapa kita selalu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa yatafakkaru fi umrihil madi alladhi afnahu fi ma la ya'ni. Kita ngajak orang untuk berpikir, ya Allah, ibu sekarang umurnya berapa? 17 Ustazah. 17 tambah berapa? Kira-kira umur waktu yang kemarin udah kita habiskan dari hari, bulan, tahun yang berlalu udah kita pakai buat apa? Banyakan hal yang faedah apa anfaedah? Banyakan hal yang manfaat apa yang kagak manfaatnya? Ingat, Nabi katakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam kita udah benar belum nih? Tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah dia mampu meninggalkan apa yang tidak manfaat untuk dirinya. Ya Allah, kita muhasabah. Makanya kalau kita ngasih nasihat ke orang, kutip tuh usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya nggak cuma menasehati, saya menasehati khususnya untuk diri saya sendiri. Ya, ngajak untuk kita muhasabah. Apa nih umur yang udah kita habiskan buat apa? Saya juga mikir nih, ngomong begini saya sambil mikir. Kemarin juga saya ngapain ya? Saya banyak gimana ya kemarin, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunin kita semuanya. Amin, amin ya Allah. Kemudian wa yatafakkaru fi ma baina yadayhi minal aqabat min adami salamatil iman fil khatimah. Sama-sama yuk kita berpikir, apa yang menjadi akibat nanti kalau kita mati gak bawa iman? Apa akibatnya? Gimana susahnya? Gimana sakitnya nanti kalau kita mati gak bawa iman? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Iman Islam jangan cuma sekarang, mudah-mudahan terus menetap di dalam hati kita sampai nanti kita menutup mata. Wa kaifiyati halihi fi qabdi malakil maut. Gimana tuh nanti rasanya? Bagaimana itu nanti keadaannya? Seperti apa susah dan hausnya ketika malaikat maut datang mau nyabut nyawa kita. Ustazah ngomongnya mati kejauhan. Ya kan ada orang yang begitu, Bu. Ya, udah deh kalau kita lagi ngajar tuh kita ngomongin yang real aja deh. Yang realistis aja deh, gimana kita memperbaiki kehidupan dunia kita. Jangan ngomongin mati dah. Jangan ngomongin azab akhirat dah. Mohon maaf, kita sukanya ngomong yang pasti-pasti aja. Betul ya? Dunia tuh gak pasti. Ya makanya dibilang kehidupan berputar. Ya kan ada orang yang dulunya susah, sekarang kaya. Betul? Ada orang yang dulunya baik sama kita, sekarang ketemu kita kagak negor. Dunia tuh gak ada yang pasti. Ngomongin mati, ngomongin akhirat. Kenapa? Karena itu yang pasti. Ya, itu yang pasti. Ya, maka kita mikir, ya Allah, nanti ini gimana nih? Apa nih persiapan saya ketika malaikat maut menjemput saya? Sampai Nabi aja pernah, ada salah satu Nabi itu bilang kepada malaikat maut. Siapa yang malaikat maut yang mencabut nyawa? Israil apa Israfil? Jangan ketuker. Israil, ada lagunya kan, bila Israil datang memanggil, terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Dia bilang sama malaikat Israil, ntar kalau mau cabut nyawa saya bilang-bilang ya. Berapa hari sebelumnya kasih kode, berapa tahun sebelumnya bilang-bilang ya, kasih tahu, cincai. Pas waktunya malaikat Israil mau cabut nyawa, dia nanya, kan udah saya bilang mau cabut nyawa bilang dulu, agak bilang-bilang kan biar kita siap-siap gitu. Apa kata Israil? Kata siapa saya belum bilang? Alamatnya udah datang. Tuh rambut yang mulai putih, itu tandanya. Dengkul yang tadinya sehat diputer kanan kiri, sekarang tuh tandanya. Kata siapa? Kita nggak bilang-bilang. Kata malaikat Israil. Yang tadinya kuat jalan ke Tebet, sekarang kudu naik bajai. Tuh tandanya. Itu masih minta tanda WhatsApp dulu Israil, gitu ya. Mention saya.
Ya, giliran kamu nih sekarang seminggu lagi siap-siap, nggak begitu. Kata malaikat Israel, tandanya justru ada di tubuh kita sendiri. Ya, ketika badan mulai lemah, ya kan, gigi mulai apa kata Patile kemarin, gigi mulai jadi metik ya, nenek-nenek metik kagak ada giginya, gitu kata Ustaz Tile kemarin. Iya begitu, itu tanda, itu sebenarnya tanda. Tapi kadang nggak semua orang tuh sadar. Ya Allah, mudah-mudahan jangan Allah jadikan kita ntar kalau semakin tua jadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi, kalau makin jadi ibadahnya nggak apa-apa, makin jadi solehahnya nggak apa-apa, ya begitu ya. Wahal yakdiru ala jawabi munkar wa nakir, ini harus kita renungkan nih, yang pasti nih ntar nih, yang udah pasti itu nanti di kuburan pasti kita ujian. Kalau orang pondok bilangnya imtihan syafahi, ujian lisan. Siapa yang ngasih ujian? Guru? Bukan. Yang ngasih ujian adalah malaikat munkar dan nakir. Soalnya apa? Soalnya kita udah tahu. Man robbuka kan? Man nabiyuka kan? Mohon maaf, ini ujian beda. Karena jawabannya didasari dengan amalan kita ketika di dunia. Gak bisa kita latihan sekarang, gak bisa. Bisanya berbekal, bisanya siap-siap. Saban hari tiap malam man robbuka Allahu rabbi, man nabiyuka Muhammad nabi, tapi sama laki galak. Itu latihan mulu tuh, tapi sama lakinya galak. Ya punya warung, dagangnya curang, tapi Allahu rabbi, Muhammad nabi. Al-Islamu dini ya. Ini harus kita pikirkan, ya Allah, nanti amalan saya cukup nggak ya nih buat meringankan lisan saya ketika ditanya sama malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, saya bisa nggak nih jawab? Saya bisa nggak nih jawab? Renungi ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mampukan kita. Kenapa ibu-ibu sekalian? Di annal qabr awwalu manazilil akhirah. Kubur itu pos pertama akhirat kita. Kalau kita dikubur selamat, insya Allah pos-pos berikutnya kita selamat. Kalau di kuburan kita udah susah, na'udzubillah, pos-pos berikutnya juga bakal susah. Ya, jadi ini yang menentukan. Ini yang menentukan. Makanya ketika saya cerita tentang Abdullah Dzulbijadain ya, ketika jenazahnya ditaruh ya sama Nabi Muhammad dengan tangannya, kemudian Nabi Muhammad berdoa di kuburnya, Allahumma inni amsaitu radin fardhu anhu. Ya Allah, sesungguhnya aku ridho nih sama sahabatku ini, maka ridhoilah aku, ridhoilah ia ya Allah. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an nangis. Nangisnya tuh bukan nangis sedih, itu bukan, nangisnya tuh iri. Nangisnya tuh pengen, sampai bilang ya laitani sahibah hadzal qabr. Ya Allah, coba saya yang punya kuburan ini. Ya Allah, coba saya yang punya liang lahat ini. Didoain sama Nabi Muhammad langsung, diridhoi sama Nabi Muhammad langsung. Kalau Nabi ridho, Allah ridho. Ya, jadi yang seperti ini. Awwalu manazilil akhirah huwal qabr. Pos pertama akhirat kita kubur. Kubur kita harus selamat biar kita selamat di pos-pos selanjutnya. Wa ayyahtamma bihalihi fil qiyamah wa mawaqifiha wa hal ya'buru 'ala sirati saliman am yaqa fil hawiyah. Kita harus punya perhatian khusus tentang apa yang kelak akan menimpa kita di hari kiamat. Bu, ada yang di sini punya anak hafal Quran? Ada ya. Mudah-mudahan yang kita masukin anak-anak kita ke sekolah Islam kan ikhtiar biar anak-anak kita hafal Quran. Kita masukin anak kita ke TPQ. Ini nggak tahu di Jakarta masih banyak nggak TPQ? Masih hidup nggak TPQ? Masih, masukin anak-anak kita ke TPQ. Biar apa? Dia menjadi syafaat kita kelak. Tapi ingat Bu, anaknya ngaji, ibunya juga harus ngaji. Ibunya sholat, anaknya harus sholat. Kenapa begitu Ustazah? Karena ntar ketika hari kiamat urusannya udah masing-masing, nafsi-nafsi. Ya, jangan sekarang kita i'timad, bersandar sama anak kita. Oh, anak saya udah aman ini mah, insya Allah anak saya masuk surga, saya ngikut. Tetap babah saya bilang, amalan itu harus balance, amalannya harus matching. Anak kita hafid, anak kita hafidhah, kita harus mantesin diri biar ntar bisa ngikut sama dia. Anak kita solihah, kita harus mantesin diri. Ibu kita solihah, kalau kita mau bareng sama ibu kita, kita harus mantesin diri.
Ya, karena nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kalau kita tidak mengandalkan amalan sendiri. Yuk, seperti apa nanti hal kita, keadaan kita hari kiamat, pikirin dari sekarang. Kalau lagi jalan siang-siang mau kondangan, pikirin, ya Allah, nih ratusan kilo, matahari masih jauh, panas banget rasanya, sumur udah pada kering. Di Bogor tuh sumur pada kering, Bu. Bogor, kota hujan, sumur pada kering, ya Allah. Ini matahari jaraknya masih ratusan kilo, nggak ada air, udah susah kita. Ya, apalagi ntar hari kiamat Allah taruh tuh matahari jaraknya sejengkal, kayak mana kita? Makanya ada orang yang bermandikan keringat setelapak kakinya, selututnya, sepinggangnya, sedadanya. Bahkan ada orang yang nanti akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kita termasuk yang mana ya? Kita termasuk keadaan yang seperti apa nanti? Kita pikirkan dari sekarang. Pikirin dari sekarang. Wa mawaqifiha. Kita nanti berdiri di mana? Kalau Nabi Muhammad SAW nanti ketika hari kiamat, Nabi akan menepati janjinya. Nabi kan pernah janji di dunia. Isbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabar. Hidup yang sabar, yang hidupnya sakit-sakitan sabar, yang hidupnya susah materinya sabar, yang hidupnya diuji sama pasangannya sabar, kata Nabi. Hatta talqauni 'alal haud, sampai nanti kita ketemu di telaga. Kita ketemu nanti di telaga. Saya akan memberikan minum dengan tanganku sendiri. Masalahnya kita ada nggak di situ? Jangan kepedean dulu. Tanya dulu sama diri kita ada nggak di situ? Kita ikut rombongannya Nabi Muhammad nggak ya? Mawaqif itu artinya tempat kita berdiri itu nanti di mana? Harus kita pikirkan. Wa hal ya'buru 'ala sirat saliman? Nanti ketika kita menyeberang jembatan Siratul Mustaqim, keadaan kita gimana? Naik jembatan gantung aja kita deredek, Bu. Betul nggak? Sekarang banyak tuh tempat-tempat wisata jembatan gantung. Ibu meluncur di perosotan viral aja. Rasanya apa ya? Tuh pakai ban ya, pakai ban. Nyebrang jembatan kaca kita deredek melihat tinggi banget tuh, deg-degan. Nah nanti jembatan Siratul Mustaqim yang dikatakan dalam riwayat katanya tipisnya seperti rambut dibelah 7, yang katanya tajamnya seperti mata pedang. Ntar gimana keadaan kita? Latihan dah kalau gitu, mau bisa. Outbound, ada tuh di atas tali, berjalan di atas tali, nggak begitu. Tetap kembali lagi didasari dengan amal. Kalau kita nyebrang jembatan bawahnya masih cakep, hijau, betul ya? Sungai. Lah kalau jatuh gue nyebur, gitu ya? Kalau jatuh gue basah. Lah ini ntar jembatan Siratul Mustaqim kita nyebrang bawahnya neraka. Bawahnya neraka. Kalau kita nggak selamat, tandanya kita nyemplung kemana? Alhamdulillah. Makanya nanti kan ada orang yang nyebrangnya dalam keadaan dia mampu berlari secepat kilat. Walaupun mungkin dunianya, ketika di dunia dia buat jalan ke masjid aja susah payah. Buat datang ngaji aja kakinya susah. Tapi nanti ada tuh yang digambarkan dia berlari secepat kilat. Ada juga yang digambarkan dia jalan pelan-pelan. Slow but sure. Apa itu? Pelan tapi nyampe juga. Ada juga nanti yang digambarkan dia jalan secara merangkak. Ada juga nanti yang digambarkan dia udah naik, jatuh lagi, hampir jatuh, kemudian dia naik lagi, hampir jatuh. Sampai seperti itu. Kembali didasari oleh amal. Dan Nabi Muhammad pasti akan menepati janjinya. Nabi Muhammad nanti nungguin kita di ujung. Ayo hati-hati, yuk nyebrang hati-hati. Hati, kita nunggu di sini. Ayo pelan-pelan. Nabi Muhammad nungguin di sana. Ya, makanya keadaan kita nanti ketika menyeberang jembatan Siratul Mustaqim, kita bayangin kita pengennya seperti apa, kemudian kita imbangi dengan amalannya. Jangan dibayangin doang. Dibayangin habis itu ketiduran, mimpi nyebrang jembatan pedok. Ya, seperti itu. Saliman, selamatkah kita? Am yaqa fil hawiyah, atau justru kita akan jatuh tergelincir ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka terus baca di penghujung salat kita, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. 7 kali.
Berapa kali? 7 kali. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, menuntun kita menjadi hamba Allah yang selamat menjalani kehidupannya dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nanti insyaallah talqinul dzikr akan dipimpin oleh ustadzah yang akan memimpin doa. Cukup sekian dari saya, mohon maaf mohon redha kalau ada salah khilaf dalam penyampaian dan sikap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.